Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita kembali lagi ke pembelajaran kita. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari sedikit tahsin, yaitu surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Insyaallah hari ini ada 3 surat yang akan kita baca, yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik teman-teman semua, kita lanjut, kita pelajari terkait surat An-Nas. Kita satu persatu dulu. Dan mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua perlu diingat apa yang minggu lalu kita pelajari, yaitu ketika kita bertemu dengan huruf H, kebanyakan dari kita melupakan suatu huruf tersebut sehingga dibacanya tidak jelas. Alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan huruf H, kita baca dengan jelas. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ketemu huruf H, hanya dibaca dengan jelas. Begitupun ketemu dengan huruf H yang berharokat sukun gitu. Yang berharokat sukun, kemudian kita membacanya dengan ada ngalir sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini kita bertemu huruf qaf, yang mana kita harus membacanya dengan tebal. Qul a'udzu birabbin nas. Huruf qaf dengan huruf kaf itu berbeda. Apa perbedaannya? Qaf itu tebal, kalau kaf itu tipis. Jadi bukan lagi kul a'udzu birabbin nas, tapi qul a'udzu birabbin nas. Terlihat mungkin perbedaannya.
Kalau huruf kaf itu tipis, kalau huruf qaf itu tebal. Kemudian kita bertemu dengan huruf lam sukun yang mana kebanyakan dari kita dibacanya dengan mantul. Seperti contoh, qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu salah teman-teman ya. Tetapi dibacanya tidak mantul. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kemudian kita bertemu dengan huruf hamzah dan huruf ain, yang mana kedua huruf ini berbeda. Kedua huruf ini berbeda. Jadi ketika kita bertemu dengan dua huruf bersamaan, dibacanya juga harus berbeda. Yang pertama hamzah dulu, kemudian ain. Bukan dibalik. Bukan qul a'udzu, tetapi qul a'udzu birabbin nas. Dibuka dulu hamzahnya, baru huruf ain. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian kita bertemu dengan huruf gunnah, yang mana ketika kita bertemu huruf gunnah, kita tahan sekitar 3 harokat. Birabbin nas. Kita lanjut. Malikin nas. Sama, ketika kita bertemu dengan huruf gunnah, ditahan sekitar 3 harokat ya. Bukan kul malikin nas, tapi ditahan malikin nas. Ilahin nas. Nah, bertemu lagi kita dengan huruf H, yang mana ketika kita bertemu dengan huruf H harus dibaca dengan jelas. Bukan ilahin nas. Nah, mungkin kebanyakan dari kita tuh dibacanya seperti itu. Jadi hanya itu tidak dibaca dengan jelas, sehingga itu bertolak belakang dengan maknanya. Jadi ketika kita baca Al-Quran harus dibaca huruf per huruf itu dengan jelas ya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, di sini kita bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana huruf ikhfa itu salah satunya huruf shin. Ketika kita bertemu dengan huruf shin, ikhfa, mulut kita sudah bersiap untuk ke huruf selanjutnya. Seperti contoh misya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melafalkan huruf ikhfa, mulut kita sudah persiapan dengan huruf selanjutnya. Mif, min syarri. Nah, kemudian di sini dibaca dengan tipis, bukan min syarril was. Nah, itu dibaca tebal, tetapi di sini dibacanya dengan secara tipis. Min syarril waswasil khannas. Sama, ketika kita bertemu dengan huruf sin sukun, ada aliran sebentar, aliran sedikit. Waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sini kita alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin dari kita membacanya lamnya itu panjang. Seperti contoh kayak alladzi, ladzi. Nah, di situ kesalahan fatal. Kenapa? Karena di sini lamnya itu tidak dibaca dengan panjang, pendek. Yang panjangnya itu ada di huruf za. Jadi dibacanya alladzi, bukan alladzi, tetapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Perlu diingat teman-teman ya, ketika kita bertemu dengan huruf gunnah, kita tahan dulu sekitar tiga harokat. Minal jinnati wan nas. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke surah selanjutnya, yaitu surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita jabarkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sama teman-teman ketika kita sama seperti huruf surah selanjutnya, surah sebelumnya, yaitu huruf qaf sama huruf kaf itu berbeda ya. Berbedanya apa? Kalau huruf qaf itu tebal, kalau huruf kaf itu tipis. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini bertemu dengan huruf alif lam. Yang mana kalau kita bertemu dengan huruf alif lam sukun, dibacanya tidak mantul ya. Bukan birabbil falaq, tetapi birabbil falaq. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Min syarri ma khalaq. Sama seperti surah sebelumnya. Huruf ikhfa di sini dibaca dengan tipis. Min syarril waswasil khannas. Itu untuk di surah An-Nas. Tapi kalau di surah Al-Falaq sama. Min syarri ma khalaq. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ketika kita bertemu dengan huruf qaf sukun, ada pantulan. Jadi bukan al-falaq, tapi al-falaq. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama. Sini kita bertemu dengan huruf ikhfa, tetapi dibacanya dengan tipis. Min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini kita ada huruf gha. Huruf gha itu keluar dari tenggorokan, ya, bukan go, tapi gha. Yang mana kalau kita pegang tenggorokan kita bergetar. Tapi kalau tidak bergetar berarti salah, ya. Kalau bergetarnya di hidung salah. Itu bukan huruf gha namanya. Tetapi huruf mim bergetar di hidung. Kalau huruf gha itu bergetar di tenggorokan. Ghasiqin idza waqab. Sama ketika kita bertemu dengan huruf ba sukun, sama halnya ketika kita bertemu huruf qaf sukun, yang mana dibacanya secara mantul. Idza waqab ma khalaq. Seperti itu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sini ada gunnah, yang mana di sini ada idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah dibacanya lebih pendek, ditahannya lebih pendek dibandingkan idgham bi gunnah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, seperti itu. Ya, sama halnya ketika kita bertemu dengan huruf alif lam sukun, dibacanya tidak mantul. Fil 'uqad, bukan fil 'uqad, tetapi fil 'uqad. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf dal, sama halnya ketika kita bertemu dengan huruf ba dan qaf, dibaca mantul. 'Uqad. Nah, seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, bertemu dengan huruf ikhfa juga di sini dibacanya
dengan tipis ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita lanjut ke surah selanjutnya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita jabarkan. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf H. Yang mana seperti yang Anda bilang sebelumnya, ketika kita bertemu dengan huruf H, dibacanya harus jelas. Bukan qul huwallahu. Nah, itu kayak tidak jelas lah huruf H-nya ya. Tetapi dibacanya dengan jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dibaca dengan jelas huruf H-nya. Allahus samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ketika bertemu dengan huruf dal dibacanya mantul. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sama di sini kita bertemu dengan huruf H. Yang mana kebanyakan dari kita ketika bertemu dengan huruf H dibacanya tidak jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan teman-teman ya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita akan membahas kita akan belajar terkait huruf surah-surah selanjutnya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Itu ditanya aja kan? Nanya. Ini kok pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada saya pertanyaan kan? Mau apa sih kalau ada pertanyaan? Oh. Itu mah apa kan? Ada sesi tanya kah Ustaz? Iya udah kalau ada sesi tanya. Iya kamu mau tadi juga ada yang ini. Senyaho itu tandingan. Aduh.